Halo Hunters, welcome back to my channel Animated Hunter TV. Kali ini gue mau review action figure yang sangat on demand di Indonesia, yaitu Batman seri Batman versus Superman dari Fonjoy. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung kita mulai aja ya Hunters. Lo bisa komen dan diskusiin bareng di sini. Hey Hunters, sebelum gue mulai reviewnya, tolong subscribe channel The Midnight Hunter TV dan follow Instagram The Midnight Hunter. Dan yang udah subscribe, mantap. Thank you banget ya. Dan kali ini Batman terbrutal balik lagi. Dan action figurnya ini bisa dibilang paling mirip dibandingkan buatan McFarlane DC Multiverse. Walaupun ini dirilis dalam jangka waktu yang agak lama, namun action figure Fonjoy ini mampu memikat para fans Batman di kalangan kolektor action figure. Seperti biasa, gue mau mulai review dari packagingnya dulu ya. Nah oke, langsung aja kita mulai dari tampilan desain packagingnya dulu ya. Terus dari segi estetik, ini tampilan packagingnya didominasi warna hitam dan gradasi biru tua dengan style emboss UV yang menurut gua ini mirip-mirip dengan packagingnya Iron Man buatan ZD Toys. Dan di bagian depannya kita bisa lihat ada stiker hologram dengan logo DC dan Warner Bros. Dan juga ada QR code-nya. Karena surprisingly, ini ternyata memang mendapatkan lisensi dari DC dan Warner Bros. Terus ada foto ilustrasi Batman-nya. Tapi ini gua rasa ini modelnya bukan Batman Ben Affleck ya, tapi dibikin mirip aja. Dan juga ada logo Batman versus Superman dan ada tulisan Batman yang sebenarnya lebih ke style klasik ya, seperti Batman-nya zaman Keaton. Dan selebihnya lo bisa lihat sendiri ada logo Fonjoy-nya juga di sini. Di sampingnya juga ada logo Batman versus Superman dan juga ada tulisan Batman-nya, dan juga sebelah kirinya juga sama dengan logo Batman 85 years anniversary. Dan untuk bagian belakangnya kita disuguhkan dengan foto action figurnya yang bodinya ini kelihatan lebih proporsional, lengkap dengan aksesoris yang Fonjoy tawarkan. Overall dari segi estetik dan tampilan desain packagingnya ini udah oke. Dan menurut gua emang ini mirip banget sama ZD Toys. Materialnya padat dan safety. Sayang banget untuk dibuang ya guys. Oke, sekarang gua langsung unboxing ya Hunters. Wow, ini figurnya gila, keren banget ya. Bulkinya Batman di sini dapat banget. Terus di lapisan keduanya kita bisa lihat ada aksesoris senjata dan base-nya di sini. Nanti kita bahas satu-satu ya. Oke, sekarang kita fokus ke proporsinya Batfleck. Nah, untuk Fonjoy ini akhirnya dia bisa menepati janjinya karena ini Batfleck-nya bener-bener Batfleck. Karena sebelum gue order ini, gue sempat ragu apakah bener bisa lebih mirip. Dan ternyata ini yang mereka deliver. Ini bener-bener keren Hunters. Dan kita bisa lihat di bagian detail head sculpt-nya, di bagian call Batman-nya ini memang terlihat besar ya. Dan bagian lehernya juga terlihat lebih kekar dibandingkan buatan McFarlane. Untuk bagian paint job di area mata dan bagian bibir dan dagunya pun ini dibikin smooth dan bagus banget karena ada detail shading dan freckles di kulitnya. Dan di bagian dadanya ini ada bat simbol yang cukup besar namun punya detail yang signifikan ya. Tapi agak berbeda dengan versi filmnya karena ini teksturnya sedikit berbeda. Dan juga ada garisnya juga. Emang kayak gini ya waktu di filmnya ya, ada garisnya juga. Dan terus untuk detail batsuitnya, gue lebih suka teksturnya ini. Terlihat lebih rapih dan juga bukan bintik-bintik. Terus juga untuk beltnya pun, paint jobnya ini lebih mirip seperti di filmnya. Didominasi warna gold dan juga aksen hitam di setiap sisinya. Yang gue suka, penempatan beltnya ini nggak lebay kayak punya McFarlane yang pasang beltnya ketinggian di bagian pinggang. Itu menurut gue. Dan untuk bagian kakinya juga, ini pahanya lebih berotot ya. Tekstur dan patternnya juga sama. Bagian bootsnya juga tekstur kulitnya terasa walaupun ini plastik. Bagian tangannya juga, glove-nya juga ada warna goldnya. Dan untuk bagian cape-nya juga udah oke ya. Bahan fabric, tapi ada bagian luarnya yang kayak kulit sintetis gitu ya. Walaupun ini nggak tebal, tapi effortnya Fonjoy ini nggak main-main untuk harga yang nggak jauh beda sama McFarlane. Dan cape-nya ini udah wired, jadi bisa dipose lebih baik. Overall untuk proporsi dan detailnya ini menurut gua ini keren banget ya. Likeness-nya juga mirip walaupun di beberapa spot masih agak kurang akurat. Dan selanjutnya kita bahas artikulasinya ini ya Hunters. Dan untuk artikulasi bagian kepalanya kita bisa lihat ini bisa miring kanan kiri, bisa diputar kayak gini, kanan kiri juga, muter 360 derajat, dan juga sayangnya ini kepalanya hanya bisa naik tapi nggak bisa nunduk dan mentok cuman sampai segini. Terus untuk bagian tangannya bisa 90 derajat ke samping, dia juga udah double join ya, dan juga butterfly join, dan bagian lengannya juga bisa diputer, bagian sikunya double join, jadi bisa ditekuk sampai segini.
ini. Bagian telapak tangannya juga bisa diputar 360 derajat. Untuk bagian torsonya pun juga bisa diputar-putar dan ditekuk-tekuk kayak gini. Depan belakang, samping kanan kiri, dan untuk bagian pinggangnya juga bisa diputar-putar kayak gini. Bagian selangkangannya juga bisa dipanjangin supaya bisa bikin artikulasi bagian pahanya jadi bagus. Bisa ditekuk 90 derajat ke depan, dan ke belakangnya juga bisa sampai segini. Bagian lututnya pun bisa ditekuk dan double joint. Bagian telapaknya pun juga bisa ditekuk dan ankle-nya bisa ditekuk-tekuk dan diputar-putar kayak gini. And overall ini artikulasinya udah oke ya Hunters, walaupun masih ada beberapa bagian yang mentok seperti artikulasi bagian kepala. Tapi it's okay. Oke. Kalau untuk aksesorisnya, ini gue dapat lumayan banyak ya. Ini ada tangan yang jempolnya begini, dan ada 2 buah tangan yang ngegrip grapnel gunnya, dan juga ada 2 buah tangan untuk megang batarang. Terus ada bat masknya juga. Kalau ini dari film Suicide Squad ya. Terus juga ada grapnel gunnya dan juga 2 buah batarang. Dan juga gue dapat stand base-nya kayak gini, ada logo Batman versus Superman. Dan yang gue nggak suka, ini font nama Batman-nya ini kurang greget menurut gue. Terus ini ada penyangganya juga yang warnanya transparan di sini. Dan karena gue beli yang versi deluxe, ini adalah aksesoris yang paling gue suka, yaitu health sculpt-nya Ben Affleck yang mirip banget. Dan paint job-nya ini mirip seperti Hot Toys, rapih banget bikinnya. Sculpting-nya pun bagus, bagian wajah dan rambutnya juga, bahkan tekstur di alisnya pun bagus dan jelas. Dan lehernya juga bisa dicopot, gimana? Keren banget kan? By the way Hunters, gue suka foto-foto action figure Batman ini kayak di foto Instagram gue juga. Oh iya Hunters, pokoknya jangan lupa follow Instagram gue juga ya. Lo bisa follow gue, The Midnight Hunter. Di situ gue bikin foto-foto koleksi mainan karakter favorit gue. Oke, untuk skalanya ini Hunters, ini skalanya 1/9. Nah, lebih besar sedikit dibandingkan action figure buatan McFarlane. Mungkin di beberapa forum juga udah ada komparasinya ya, perbandingan tingginya ya beda dikit sih sebenarnya. Masih masuk aja sih menurut gue, 1/10. Cuma minusnya ya kepalanya agak sedikit terlihat lebih besar kalau dibandingin skala 1/10. Dan ya udah proporsi dan tinggi badannya juga masih masuk lah ya, beda tipis 11-12 aja menurut gua. Dan overall dari segi tampilan keseluruhan Fonjoy Batman ini udah oke banget ya. Namun ada beberapa kekurangannya yang akan gua highlight lagi di akhir video ini. Oke Hunters, buat kalian yang suka banget sama karakter Batman Ben Affleck atau yang biasa fans Batman sebut Batfleck ini, gua rekomendasikan lo wajib punya ya Hunters. Terus apa sih yang bikin gua suka banget? Buat skala 1/9 atau 8 inci ini, sculptingnya udah keren banget. Proporsi dan bodinya pun juga bagus. Menurut gua pribadi, ini lebih mirip kayak di filmnya karena memang bodinya ini bulky. Sculpting dan paint jobnya juga udah oke banget. Terutama detail-detail di bagian muka, senjata, dan di bagian batsuitnya. Dan juga untuk pemilihan materialnya juga menurut gue ini udah oke banget. Untuk artikulasinya juga smooth digerakin dibandingkan merek sebelah yang agak keras. Dan ada juga yang gue kurang suka, yaitu di bagian kepalanya cuma bisa naik aja kepalanya. Kalau posisi nunduk lo hanya bisa mainin di bagian torsonya aja. Terus walaupun desain batsuit dan patternnya ini bagus, tapi bagian paint job di batsuitnya ini masih terkesan flat. Nggak ada shading yang bikin dia terlihat lebih gahar. Dan untuk bagian stand base-nya pun juga biasa aja. Dan gue kurang suka adalah pemilihan fontnya. Kok standar banget ya? Dan untuk harganya ini gue beli di kisaran 600 ribuan ya Hunters. Dan yang pasti ini masih terjangkau buat lo yang mau mengkoleksi action figure Batman keluaran Fonjoy ini ya. Atau buat lo yang fans banget sama Batfleck. Dan by the way, lo bisa cari ini di offline store atau juga online marketplace. Mungkin lo bisa dapat harga yang spesial ya. Oke Hunters, sekian aja dulu review singkat gue The Midnight Hunter TV. Lo bisa follow gue di Instagram, linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifnya supaya lo bisa tahu duluan info dan video yang gue review selanjutnya. And keep hunting.